Dari ulama, 3 hal itu syarat untuk kita mengarungi rumah tangga bahagia. Insya Allah itu akan terwujud. Apa tujuan menikah? Ya. Tujuan menikah ayat niwa begitu loh. Ono macam begitu. Litas kunu ilaiha. Yang kedua, waja'ala bainakum mawaddah. Yang ketiga adalah warahmah. Ini tujuan hidup. Sampean nanggoni pasar mesti ono sing dituju. Apa sing kate dituju? Harus punya target. Jenengan teng masjid tujuannya apa? Sholat. Orang menikah harus punya tujuan. Lek wong rabi gak duwe tujuan, nah hati-hati nih mungkin kesasar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Walam tazal ummuhu tara'an min fakhri wa fadli إلى نهاية تمام حملي فلما اشتد بها الترك بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه قلت يا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Ya Allah,
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa usalli wa usallim ala khairi khalqillah sayyidil qaunain jaddal hasan wal husain imaman darain sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Abul Qasim Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi as-salihin wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para asatidz ini sepuh, tokoh masyarakat ingkang kula mulyakaken saha kula taati, wabil khusus dumateng Kiai Haji Husain Rahman, ugi dumateng Kiai Haji Ali Syafi'i, ugi dumateng Kiai Abdul Aziz Muhammad Soleh Abdul Aziz saking Wonosari Pasuruan, lan boten kesupen dumateng Sohibul Hajjah sederek kula Al Ustaz Wahyu sekeluarga yang berbahagia, lan sedayane para hadirin lan hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Aqulu ilaikum bittahiyatul islamiyah. Omgi maten kesupen Tansel yang telah mengawal mengamankan jalannya acara ini, insya Allah mudah-mudahan tambah barokah. Alhamdulillah niki dalu acara tasyakur dalam rangka walimatul arus putra dari Bapak Ustadz Wahyu ingkang paring nami Mas Bagus Fuad Ainur Rahman, sarjana sosial, angsal tiang estri tulen ini ku Mbak Zaimatul Aminah, sarjana sosial. Mudah-mudahan mereka berdua mengarungi satu rumah tangga, mendapatkan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Kuno lan panjenengan sedaya patut bersyukur karena
kita pada malam hari ini mendapatkan undangan. Undangan ini walimatul arus, salah satu di antara doa-doa yang mustajabah. Salah satunya adalah peristiwa yang dimana Allah itu suka dan cinta, yaitu peristiwa akdun nikah. Niki luar biasa, karena Allah itu mencintai yang dulunya haram menjadi halal, hanya diucapkan beberapa kata lalu kemudian menjadi halal. Ini disukai oleh Allah. Bahkan semua malaikat rahmat ini podo-podo ngabe mengaminkan doa kita semua. Mudah-mudahan doa ini mustajabah. Islam niki alhamdulillah termasuk agama yang sumul, agama yang universal. Artinya tidak ada di dalam sisi kehidupan manusia yang tidak disentuh oleh nilai-nilai Islam, walaupun hal yang kecil. Islam mengatur semuanya. Tatanan hidup dan kehidupan manusia itu diatur oleh agama Islam. Panjenengan patut bersyukur, mulai kami turu sampai tiga itu rumah ini ono aturan. Lek umpama gak ono Islam, gak ono Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemungkinan besar kula panjenengan dari menungso niki tidak jauh berbeda dengan kalbahari, tidak jauh berbeda karo hayawan kebo sapi. Cuma sekedar makan, tidur, jima, wassalam. Tapi Islam tidak mengatur. Mulai kita bangun tidur sampai dibuat tidur itu diatur oleh Islam. Langkung-langkung berkaitan masalah pernikahan. Wong nikah niki mboten kaya hayawan menungso niki. Dan Islam mengatur dari segalanya. Lek hayawan masih gak ono akdun nikah, gak ono ijab kabul, arep dadi pun halal karena mereka tidak diberi akal oleh Allah. Namun kita sebagai manusia luar biasa, diatur mulai dari hal yang kecil, bagaimana kita cara memilih calon pendamping hidup kita, lalu kemudian bagaimana prosesi pernikahannya, itu semua diatur, sampai bagaimana di saat kita melayani atau dilayani oleh pendamping sang penyejuk hati kita, itu semua diatur oleh Islam. Oleh karenanya di dalam pernikahan ini ada tahapan-tahapannya. Yang pertama, cara bahasa proses pernikahan itu bukan ujung-ujung langsung rapi. Ada 3 tahapan, yaitu yang pertama wildan. Apa itu? Yaitu ada daya tarik laki-laki terhadap perempuan, perempuan terhadap laki-laki, itu pasti ada daya tarik. Karena ada daya tarik, tentunya ada rasa keinginan untuk mendekati. Lah istilah bahasa sakit PDKT. Nah, PDKT ini diatur oleh Islam. Tidak ujung-ujung sing model wong-wong utawa are-are zaman akhir saat ini. Makanya kita sebagai orang tua harus wajib selalu mengawasi anak-anak kita. Ojo sampai keliru tatanan aturan. Padahal Islam itu sudah mengatur dari segala hal itu. Nah, PDKT-nya secara Islami itu pendekatannya bukan terhadap anak yang bersangkutan, tetapi kepada kedua orang tua. Nah, dari wijdan ada nuzul.
Disitulah nanti kita akan bagaimana memetik satu bunga yang kita inginkan. Bagaimana caranya untuk kita pinang, kita minta, dan dengan prosesi akdun nikah. Akdun nikah niki hal yang sakral, boten sesuatu yang dikatakan cuma seremonial, tidak. Akdun nikah niki sesuatu yang betul-betul punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpama boten ada nilai, kemungkinan besar siapapun orang tuanya sebagai wali, terutama wali niki sing duwe hak wali niku wong wedok ya, anak gadisnya itu pasti harus lewat seorang wali atau orang tuanya. Nah, wali inilah yang punya kompeten untuk mengesahkan terhadap anak yang dicintainya. Nah, sedangkan wali ini boten berpikir panjang. Ketika anaknya itu diminta kepada sang penyejuk hati, seorang laki-laki, lalu kemudian dengan beberapa syarat-syarat tertentu sudah memenuhi syarat, terutama masalah agamanya, maka dengan serta-merta langsung diserahkan sepenuhnya. Padahal kita tahu kita sebagai orang tua itu mengayomi anak-anak kita mulai dari rahimnya istri kita, ibu kita, sampai lahir, sampai ketemu remaja. Niki cara hitungan finansial materi itu berapa miliar yang harus dikeluarkan orang tuanya. Lu kok akeh nggih asli nih nonton. Jadi enggak ngambil kalkulator, tidak pakai hitung-hitungan. Sejati ini lek jenengan sebagai orang tua ngayomi anak mulai bayi procot sampai remaja itu, kalau kita hitung dengan materi itu sudah hitungan miliaran yang kita keluarkan. Belum dengan kasih sayang orang tua terhadap anak yang tulus. Lek nang anak nang wong tua ini kadang-kadang sih mikir-mikir kasih sayangnya. Tapi kalau orang tua terhadap anak, saya yakin semuanya orang tua sangat tulus kasih sayangnya terhadap anak. Nah, secara kasih sayang ini boten saged dinilai dengan materi. Berapa nilai harga kasih sayang orang tua terhadap anak tidak bisa diukur. Namun ujung-ujung begitu anaknya yang satu-satunya anak gadisnya diminta seorang laki-laki, langsung diserahkan. Kadang-kadang mas kawin ini itu boten pakai mejaji. Napa mejaji? Ya. Gak pantas bahasanya. Kadang-kadang mas kawin ini 500.000, 1 juta. Lho itu digawe sak lek-leki. Itu di Pasuruan, boleh kini wiro dan kata-kata pasar. Lalu ini kalau kita berbicara materi, apalagi berbicara bisnis, hitung-hitungan untung dan rugi. Aku merawat anakku, anak perempuan ini berapa tahun, kalau dihitung materi berapa miliar. Sekarang kemudian wis ketok jembleger gede dijaluk sing lanang, terus apakah orang tua atau wali ini menggunakan transaksi seperti orang berbisnis? Tidak. Paribasannya aku ketemu modal katakanlah 1 miliar rambut anakku, kau ngati ngepe anakku wani biro, onten sing wani ngoten. Ndak ono satupun wali, tidak ada yang seperti itu. Kenapa? Karena ingat, di dalam prosesi ijab kabulnya wali menyerahkan terhadap calon menantunya, itu ada satu kalimat yang sangat dalam sekali, yaitu uzawwijuka ala ma amarallahu ta'ala. Aku kawinkan engkau atas dasar perintah daripada Allah. Loh, ini persoalannya di sini, Pak.
Krono atas dasar perintah, maka kita tidak berhitungan masalah matematika, berhitungan masalah finansial materi, tidak. Krono atas perintah Gusti Allah, sehingga anaknya dilepas begitu saja. Masya Allah. Niki loh nilai sakralnya di sini. Makanya ada satu ayat yang kita baca tadi. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Lecoro bahasa wa min ayatihi an khalaqa niki iki lecoro ulama-ulama arifin itu menafsirkan dua makna. Khalaqa itu dimaknani khalqun, yang kedua adalah wa khuluqa. Khalqun ini berkaitan masalah makhluk, berkaitan masalah fisik. Siapapun mereka, masya wong elek kepingin bojone sing ayu, nggih boten? Ya. Kalau kita berbicara khalqun secara fisik, li jamaliha, goleo sing paling ayu. Iki kriteria. Tapi nek durung memenuhi syarat, wong elek tapi gak sing ayu yo kocoan dhisik. Ini satu. Jadi khalqun ini berbicara fisiknya, tampan, cantik, di situ kita memilih. Tapi apakah cukup di situ? Tidak. Yang disebut khalqun itu ada dua makna. Khalaqa itu ada dua makna, khalqun wa khuluqa. Wa khuluqa adalah berbicara budi pekerti, akhlak. Dan ini telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhlak inilah yang akan membentuk suatu rumah tangga yang diidam-idamkan menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Lek jenengan menikah itu hanya khalqun, hanya berbicara fisik, kecantikan dan ketampanan, itu tidak bisa abadi, tidak bisa langgeng. Ndak ono ceritane menungso niki lek ayu terus, ayu sampai tuwek bareng. Karena manusia itu memiliki sifat fana. Fana niku tegese rusak. Rusak niku sababi ada perubahan. Perubahan itu ada dua macam. Ada perubahan semakin menurun, ada perubahan semakin membaik. Dulu di saat kita masih kecil sampai menginjak remaja, ini perubahannya semakin membaik. Biyen pakai ubelen, gak pakai bersih, gak pakai dandan. Begitu mulai remaja, mulai ketok ayune, ketok gantenge, dan seterusnya. Itu namanya perubahan semakin membaik. Tapi manusia dibatasi oleh umur. Itu nggak bisa kita pungkiri. Ini merupakan sunnatullah. Nek wis dhuwure umur 40, perubahannya bukan semakin membaik, tetapi semakin menurun. Nek wis umur 40, lek sing ayu boten tambah ayu tambah tuwek, sing ganteng biyen gagah, nek wis umur 40 tambah remet dan seterusnya. Dan itu tidak akan abadi. Ini sunnatullah. Dan ini harus kita sadari. Karena apa? Inilah yang disebut fana itu di sini, yang memiliki sifat bakok langgeng abadi selama-lamanya, tidak pernah berubah, hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya lek wong niki cuma ngendeno khalqun hanya secara fisik, maka itu kehidupannya tidak abadi. Panjenengan pirsani, banyak nem sewu pasangan, sing lanang yo ganteng, sing wedok yo ayu. Cuma beberapa bulan ya sudah, tidak begitu lama, wassalam. Gitu kan? Ono sing lanang niku yo welek, wireng bisa nunggu. Dudu dek ini dek Pasuruan, Pak. Iki aku dibendoi wong iki kan. Sing wedok pun sewu ayu kuning, tapi hidupnya bahagia langgeng, masya Allah. Kok iso loh? Kadang-kadang kalimat akal
sing main kok iso. Nah ini karena dilandasi tadi bukan hanya khalqun tapi landasannya adalah wa khuluqu, akhlak. Mimpi sampean bojo sampean ganteng nggih, tapi akhlake bejat. Abik bojo nih gak patek ganteng alias elek, tapi elek kawan. Tapi akhlaknya api, menghormati istrinya luar biasa. Lek wong sing cerdas, yo milih sing ganteng, akhlaknya api. Lah ngono kabeh sampai niku. Durung sampe jawab tak jawab bisa, aku ora ngerti. Nah harapan kita seperti itu. Namun kita sadar itu karena Allah menciptakan makhluk ini, coba nun sewu, alasan yang sangat urgent sekali mengapa kita sebagai manusia itu disuruh rapi. Jadi wong Jawa, rapi itu dari kata robbi. Ini ada hubungan, ada korelasinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wong rabi ini duduk hanya rabi-rabi biasa. Bahasa ini luar biasa. Bahasa yang mungkin simple, kata-katanya sering diucapkan, itu ngurus mari rabi. Ini jadi wong Jawa, atau bahasa Arabnya nikah. Rabi itu dari kata robi, ada korelasi, ada hubungan dengan Allah. Mengapa? Kita harus sadar betul. Orang menikah itu, niki balik teng dawuhe para ulama. Lek kepingin wong rabi niki bisa bahagia, niku jarine ulama-ulama sepuh biyen niku ana macam loro. Siji, syarate wong rabi iku kudu padha menungsane. Lho kok guyu. Ana ta sing wong rabi menungso duduk kan ambil rabi duduk menungso. Wonten niku. Biyen viral kapan hari itu berapa bulan yang lalu, menungso marai yo ganteng rabi ambek wedhus. Begini gak ono. Dek pundi niku? Bersih nggih. Bersih. Viral itu. Wedhuse yo dipacahi. Iki lek gak wong senewen mesti iso. Oh ngake sing wayu nun sewu kok golek sing aneh-aneh. Makanya sejarah ulama niku tidak menutup kemungkinan. Kenapa kok sampai dawuh sing kaya wonten, tidak menutup kemungkinan terjadinya hal-hal yang bersifat nun sewu penyimpangan iku. Menungso rabi karo hayawan, menungso rabi karo golongan makhluk jin. Apa ono tapi dadine anake ya apa. Lah niki kadang-kadang ndak bisa. Makanya syarat menikah itu ayat itu, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Istri-istrimu diciptakan oleh Allah dari jenismu sendiri, artinya dari jenis manusia. Aja golek jenis manusia sing liya. Niki ayatnya pun jelas. Negara-negara barat itu rusak kabeh ditiru. Islam itu sudah mengatur tatanan agama ini diatur. Satu. Yang kedua, dari para ulama-ulama sepuh, wong kepengin rabi niku bisa bahagia. Di samping sesama jenis manusia, yang kedua harus ada laki-laki, harus ada perempuan. Niku wa kalimati azwajan wa khalaqnakum azwajan. Allah menciptakan makhluk niku pasang-pasangan. Ono awan mesti ono bengi, gak ono awan tok, ono awan tok dunya niku leleh. Ono swarga, ono neraka, ono taat, ono maksiat, ono kafir, ono Islam, ono gede, ono cilik. Termasuk ono wong lanang, ono wong wedok. Karena itulah kita disuruh menikah. Jadi lek ono wong rabi, lanang podo lanang, wedok podo wedok, niku hukumnya haram, tidak dibenarkan. Karena Allah sudah menciptakan pasangannya.
Makanya Indonesia kate disusumi negara-negara luar. Dengan nanti film LGBT, seperti LGBT sampai nopo niku. Rabi lanang padha lanang kate dikon diundang-undangkan. Apa kepingin kate kiamat aja. Bener nih. Nauzubillah min dzalik. Wis ana pasangane. Niki jarene ulama sih. Ana lanang ana wedok. Iku rabin. Aja lanang padha lanang, haram hukumnya. Kenapa? Disinilah rahasia hakikatnya untuk kita lebih mendekatkan diri, lebih mengenal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Krono pasangan ini. Makanya dawuhe para arifin pernah mengatakan begini, lau fa'alallahu syai'an wahidan lakunta jahilan. Seandainya Allah itu menciptakan makhluk itu hanya satu, sing ora ana pasangane, lakunta jahilan, maka manusia akan menjadi orang yang jahil, wong bodoh. Sampeyan takon bapak-bapak kula takon iki. Jenengan umpama diciptakno Allah lanang tok gak ono wedok, kira-kira ngangon ndak sampeyan? Ngerti ngangon mboten? Nek jarine wong Pasuruan ngangon wong linglung. Jadi koyo setengah gendeng iki. Jahil dadi wong bodoh. Apa? Gak ono musune sampeyan. Mosok dipeting dhewe lah. Ibu-ibu juga begitu. Seandainya Allah menciptakan hanya perempuan saja tanpa laki-laki, yakin wong wedok gak ono sing ayu kaya ngene. Tak ono wong wedok iki maca ayu gara-gara ono. Gara-gara wong lanang. Gara-gara wong lanang. Sampai maca niku merias diri. Untuk maca kenapa kencak-kencak. Merias diri. Itu sebabnya karena ada laki-laki. Tapi lek wis duwe bojo, lek wis ana sing lanang, wajib hukume maca maes rias diri itu untuk suami. Duduk untuk wong lanang liya. Tapi wong wedok nek Pasuruan niku lek macak niku lek wayahe metu nang jaba, wayahe nang pasar, wayahe nang mall, wayahe nang gone kemanten, masyaallah wayune luar biasa. Lek iso wedake niku tebele sampai 3 cm. Parfum ini lek iso sak botol ini dintekno disok 300. Niku lek metu nang jaba. Lek wis tutuk mlebu nang jerone omah, padahal sing nyambut itu suami yang tercinta. Nun sewu, mobrot. Niku wong wedok Pasuruan sampe sediki. Niku aku di Indonesia lebih. Mobrot masyaallah. Kadang-kadang nun sewu. Daster wis 3 tahun gak ganti, pemberan pisan. Ambune ngegas pisan masyaallah. Akhirnya bojone nyawang iki, bojo apa kompor. Karena mereka tidak menyadari. Niki betul, Pak. Islam itu mengatur seperti ini agar kita berbahagia. Yang kedua, satu karena bodohnya di situ. Yang paling dominan kita tegaskan di sini. Lek menungso niku gak dikei sifat azwajan, gak dikei sifat berpasang-pasangan, gak ono lanang tok, gak ono wedok gak ono lanange, atau tidak, hanya satu Allah menciptakan, maka kita akan jahil bodoh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya menungso kabeh niki diciptakno pasangan agar supaya kita lebih mudah kenal kepada Allah, karena Allah yang tidak ada pasangannya. Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Qul dawi wa sirah Muhammad huwallahu ta'ala Gusti Allah iku ahad. Allah itu esa. Hanya Allah yang esa, yang tidak ada pasangannya. Yang lain ada pasangannya. Jadi gak usah nyelontek. Iki sing nomor 2.
Sing nomor telu kepingin rumah tangga bahagia, kudu iso jejeg, gak iso jejeg aja rapi. Aduh, kepiren nggih? Alhamdulillah. Kudu iso jejeg. Lek gak iso jejeg aja rapi. Orang menikah itu ada 3 hal sebetulnya. Yang pertama, orang menikah itu tidak cukup dengan suami. Lek sampean wani rabi kudu bisa wani rabi ambek keluargane, maratuane yo bisa dirabi. Artinya kita harus membaur menjadi satu keluarga. Kadang-kadang gelem sing lanang, gelem sing wedok, gelem nang bojone tapi nang wong maratuane gak wau. Alhamdulillah indah. Ini sing bahaya. Makanya perlu jejeg dari segala hal di sini. Jejeg agamane, jejeg ibadahe, jejeg akhlake, jejeg apa namanya? Sampeyan tafsir iki wis apa itu. Ada jejeg mosok. Di antara dominan 70% orang menikah karena faktor biologis. Ini gak ada yang munafik. 70% itu faktor biologis. Dengan harapan kita diperintah oleh Allah menyalurkan dengan yang halal, lalu kemudian kita punya keturunan-keturunan. Nah, ini harapannya seperti itu. Makanya wong rabi dari kata roh dari kata urusan Allah, Tuhan kita. Kenalilah Allah. Wong rabi karo sing durung rabi ibadah ini mboten padha, Pak. Lek wong sing durung rabi niku takbir Allahu Akbar rada leyang, Pak. Leyang. Pikirane galau. Tapi lek wong sing mari rabi Allah jejeg temenan. Nyambungin nang Allah temenan. Tauhidnya temenan nang Allah. Kita sadar bahwa kita sudah diberi pasangan oleh Allah. Nabiullah Adam alaihissalam wis mlebu nang swarga, merasa ada kegersangan dalam hidupnya. Gusti Allah tanggap, langsung didadekno sing namine Ibu Siti Hawa. Loh, niku nabi ya. Oh, mana dudu nabi karo sampeyan. Tanggap Gusti Allah. Sehingga semakin dikenal dengan Ibu Siti Hawa, Gus Nabiullah Adam alaihissalam semakin kenceng tauhid nang pengeran. Walaupun kita harus sadar, contohnya Nabiullah Adam kali Ibu Siti Hawa ini dicoba. Nah, kehidupan rumah tangga itu tidak ada yang mulus, tidak ada yang mulus, mesti dicoba. Mengarungi samudra itu mesti kita diterpa oleh ombak. Dengan kriteria seperti ini, mampukah kita mengarungi samudra yang begitu luas itu? Ini filosofinya daripada orang menikah. Makanya wong rabi, aku seneng wis, butuh proses. Yang pertama butuh diistikharai, oke iya. Istikharah dulu. Wis istikharah mantap, baru dilebokkan nang musyawarah. Musyawarah apakah boleh? Boleh, halal, diperbolehkan. Tapi istikharah dhisik gowo nang nggone musyawarah. Aja musyawarah kemudian di istikharah ya aja. Musyawarah ini wis mengerucut dadi istikharah akhirnya mentah maneh aja diwali. Nah, sedangkan istikharah itu artinya sesuatu keputusan itu dikembalikan kepada Allah. Kadang-kadang bahasa istikharah niki diplesetno. Jarine istikharah, tapi nek jaluk ning waktu mari sembahyang istikharah ndongone ya Allah, pokoke kula le si fulan niku le mboten niku lebih baik kula mboten rabi ngono wae. Niku dudu istikharah, Gusti Allah niku didikte. Gusti Allah diatur. Lek ngono gak usah istikharah, cingkimen langsung gono lan wis. Boten, istikharah itu dikembalikan keputusan dari Allah. Mana yang terbaik? Kalau memang ini adalah pendamping hidup saya yang baik, maka segera akan pertemukan kepada kami.
Kalau memang dianggap itu sesuatu yang tidak baik menurutmu ya Allah, maka jauhkanlah, mumpung sik durung terjadi. Lho ngono jenenge istiqomah. Tapi wong sakniki ngomong donga ngono gak kira wani. Omongane wis kadung seneng. Nggih. Wis jadi buta mata hatinya tertutup. Naudzubillah. Jadi butuh proses pasti. Ya, butuh proses. Sehingga di dalam perjalanan rumah tangga, insya Allah, kalau memang kita sudah mendasari itu, jadi ulama, 3 hal itu syarat untuk kita mengarungi rumah tangga bahagia, insya Allah itu akan terwujud. Apa tujuan menikah? Tujuan menikah ayat 5 begitu loh, ono macam dulu. Litas kulu ilaiha. Yang kedua, waja'ala bainakum mawaddah. Yang ketiga adalah warahmah. Ini tujuan hidup. Sampean nanggoni pasar mesti ono sing dituju. Apa sing kate dituju? Harus punya target. Jenengan teng masjid tujuannya apa? Sholat. Orang menikah harus punya tujuan. Lek wong rabi gak duwe tujuan, nah hati-hati nih, ingin kesasar. Tujuan menurut ayat tadi ada 3. Litas kunu ilaiha. Orang menikah itu tujuannya adalah membentuk ketentraman dalam kehidupannya. Niki dieling-eling lah. Jadi lek wong rabi kok uripe kok gak tambah tentrem malah tambah sumpek, berarti salah tujuan dia. Paham ya? Loh, iya. Tujuannya itu golek sing tentrem, sing damai, tenang. Yang bisa menikmati itu adalah diri mereka sendiri yang bisa melakukan ini. Tidak peduli orang siapa mereka yang berbicara, kok gak tepat aja. Itu karena itu adalah tujuannya dalam dirimu sendiri yang menikmati. Tentrem. Malah ini lek wong rabi, lu itu tentrem. Lek wong sing nyolong nih masih kucing nih, lek jenenge nyolong nih gak bener. Kucing nih ngerti lek barang colongan itu gak bener. Makanya lek ana kucing nyolong liwat di omahe sampean, sing duwe omah teko mesti mencolok niku. Globosan dhewe, wedi karepe dhewe. Tapi lek sing ngelungno niku sing duwe omah dikeki panganan, masih sampai gemblondang gak ngerti rek kena asik menikmati makanannya. Bener boten? Nah, lah nek wong wis mari rabi niki wis halal, masih hansip banser lewat gak peduli nowe sakarepmu kok liwat ping 1000 ya sakarepmu. Jajal sampe nyolong-nyolong nang tanggane. Naudzubillah min dzalik. Ayo ana banser liwat, wah langsung cekekal mencolok. Paham ya? Ya. Membentuk ketentraman dalam hidup. Yang kedua adalah mawaddah, rasa cinta. Cinta itu didasari wijdan, kemudian idrok, nuzuk. Karena ada daya tarik sehingga kita ada rasa tumbuh cinta. Misalnya Mas Bagus Mirsani Mbak Zaimatun, mungkin daya tariknya buat teko irungi, buat teko lipate, wallahu alam. Yang tahu adalah mereka berdua. Ya. Sampai kalau campur, ini cuma cerita contoh aja. Ya. Itu pasti ada daya tarik. Karena ada daya tarik di situ, dia sampai nun sewu menjadi impian dalam hidupnya. Nah, tapi Islam mengatur bagaimana PDKT-nya diparani nang wong tuane. Nah, ini sing tegas ya. Nah, setelah itu nuzuk dinikahi dirabina. Kalimat yang sederhana tadi sudah saya sampaikan. Karena ini merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditimpali.
Cuma sederhana, hanya beberapa kata bisa menghalalkan dari yang haram. Angkah tuka wazawaj tuka mahtuba dan taksifulan juga. Dijawab qabil tu nikaha wa tazwijaha bil mahri mawtu. Halus. Dia apa namanya halal. Tidak ada batasan lagi sudah. Nah, inilah indahnya Islam mengatur semacam ini. Cuma beberapa kata, tetapi mengikat satu ikatan yang kokoh dan kuat serta penuh hati. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan istri-istrimu itu telah mengikat dengan ikatan yang kuat, mengikat dengan ikatan yang kokoh serta penuh arti, sehingga betul goyah. Lewis diikat dengan qabil tu. Ini pun betul ini sabun awas ini jebol nih. Masya Allah. Ibadah nih nembus nih ya. Biar lek hujan nih, ndak iso nembus aras nih. Kandas lah. Pikirannya sih betul sakit normal. Makanya wong rabi secara umum niki an-nikahu sunnati. Rabi atau menikah itu hukum secara umum adalah sunnah. Sunnah itu ketika kita punya kemampuan dan sudah memenuhi syarat itu dan memang ada pasangannya, itu disunahkan untuk mensegerakan menikah. Tetapi jumhur ulama menikah niku hukumnya ono 5 di samping sunnah. 1 nih pun kebagian di sunnah. Yang kedua, ada hukum menikah itu malah wajib, tidak bisa ditunda. Wajib, bukan sunnah lagi. Lek umpama mboten nglakoni menikah, malah dia dikatakan berdosa. Kenapa? Karena dominan. Kalau seandainya mereka tidak menikah, melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan secara hukum atau berzina, maka itu hukumnya dosa besar. Makanya lek wis koyo ngono, wis gak iso ngempet, podo sering ketemuan, wong loro roncang-roncong, wajib menikah, gak usah ditunda maneh. Paham? Wajib nikah. Lek ditunda dosa sampean. Apa maneh wong tuane mencegah karena lihat anak Yesus roncang-roncong ngalor idul, Masya Allah. Makanya istilah pacaran itu sebetulnya tidak dibenarkan di dalam Islam. Tapi kalau urusan ini harusnya kita kenalkan antara orang tua dengan orang tua. Cuma di desa ini namanya. Nah saat ini boten di akhir zaman di Pasuruan, pacaran bertahun-tahun digowo ngalor ngidul, dong-dongan wis 3 tahun buyar gak jadi. Alhamdulillah dari. Alhamdulillah. Siapa yang dosa itu? Yang dosa bukan anaknya saja, tapi termasuk orang tuanya ikut berdosa walaupun mereka tidak melakukan. Kenapa? Karena memfasilitasi, memberikan peluang kepada mereka. Jadi lek sampean sawang, anak sampean wis balik ketok bujang kok ketok roncang-roncong wong loro. Ndak rabeno wis sesuai. Oh. Ini wajib, Pak, wajib. Muga-muga manfaati seperti ini. Lan kula sampeyan monggo ndedonga muga-muga kemanten kekali niki dadi kemanten sing dikei barokah, dikei keturunan sing soleh lan solehah. Termasuk kula sampeyan sing kemanten lawas-lawas sing mayeng-mayeng, ayo disterek maneh diurip-uripi, muga-muga menjadi bangkit kembali seperti muda lagi. Amin Allahumma amin. Mekanten niki mawon sing saged kula aturaken, kirang langkunge nyuwun agung pangapunten wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya